Penyidik Kejati Maluku akan periksa ahli dalam kasus pembelian lahan PLTMG Namlea. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dalam waktu dekat mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Namlea Kabupaten Buru pada PT PLN Maluku, Maluku Utara tahun 2016. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku, Sami Sapulete, kepada DMS Media Group menuturkan dalam waktu dekat pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan ahli di tahap penyelidikan dalam rangka untuk pengumpulan bukti perbuatan tindak pidana serta menemukan tersangka dalam kasus tersebut. Lebih lanjut dikatakan Sami, setelah melakukan pemeriksaan ahli oleh tim penyidik, selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Maluku dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Maluku, kata Sami, memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas Namlea Kabupaten Buru pada PT PLN Maluku, Maluku Utara tahun 2016 akan segera diproses hingga ke pengadilan. Terkait perkara PLTMG pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG di Namlea, saat ini agenda ke depan adalah pemeriksaan terhadap ahli. Penyidik akan mengagendakan untuk pemeriksaan terhadap ahli. Setelah pemeriksaan terhadap ahli, baru kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan BPKP guna audit penghitungan kerugian keuangan negara. Seperti diketahui, proyek pembangunan listrik tenaga mesin gas 10 watt merupakan program nasional yang diperuntukkan bagi 7 wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Namun dalam proses jual beli, diduga ada konspirasi menggelembungkan harga lahan seluas 48.645,50 hektar di Desa Sawai yang dibeli oleh PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara dari pemilik lahan Ferry Tanaya, di mana sesuai nilai jual objek pajak lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp36.000 per meter kubik persegi, namun diduga ada kong kali kong dengan pihak PT PLN wilayah Maluku, Maluku Utara yang saat itu dipimpin oleh Didik Sumardi, sehingga harganya di markup menjadi Rp131.600 per meter kubik. Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, maka nilai lahan yang harus dibayar PLN hanya sebesar Rp1.751.238.000. Namun karena NJOP diabaikan, PLN diduga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp6.401.813.600 sesuai dengan kesepakatan Ferry Tanaya, sehingga negara diperkirakan mengalami kerugian senilai 4 miliar lebih.